Dan pada kesempatan podcast Harian Rakyat Sulsel pada kesempatan kali ini kami mendatangkan narasumber yakni Bapak Ari Ashari Ilham. Siap. Beliau adalah Ketua Komisi D Kota Makassar yang tentunya membidangi tentang kesejahteraan rakyat yang di dalamnya adalah melakukan pelayanan kesehatan, dan beliau juga adalah sekretaris Partai Nasdem Kota Makassar. Siap, Selamat datang Pak Ari. Siap. Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita akan berbincang mengenai bagaimana untuk pengawasan Dewan khususnya di Komisi Pak Ari sendiri sebagai Komisi D menyangkut pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar ini. Ada program-program yang kemudian ditelurkan oleh pemerintah, kemudian itu juga mendapat support dari Dewan melalui penganggaran, kemudian pengawasannya tentunya yang menjadi tupoksi dari Dewan itu sendiri. Namun sebagai pembuka perbincangan kita ini sebagai anggota Dewan, bagaimana melihat peta jalan program mulia untuk Kota Makassar dari tahun 2005 dan sampai 2029 atau 30 mendatang? Ya, baik. Ya, terima kasih ya, Rahmat sudah diundang untuk hadir podcast di Rakyat Sulsel. Senang sekali rasanya bahwa kami diundang di sini tentunya untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi. Informasi terkini kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar, yang dimana kita mengangkat tema terkait DPRD Makassar dorong penguatan layanan kesehatan yang adil. Ini sangat menarik kita bahas karena memang kita melihat bahwa banyak kota yang menganggap dirinya sukses, tetapi banyak masyarakatnya yang terlantar dari segi kesehatan. Sementara kan memang hal-hal yang paling mendasar yang harus kita dorong di suatu kota yaitu terkait kesehatannya. Betul. Karena kalau masyarakatnya sehat, terkait untuk pertumbuhan yang lain-lain itu akan dengan sendirinya akan terdongkrak. Betul, ya. Makanya selama saya di Komisi D, dilantik kemarin di bulan 9 2024, tentunya kami sangat fokus bagaimana terkait melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan saran maupun kritikan dan masukan kepada pemerintah Kota Makassar terkait bagaimana memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kota Makassar. Karena tentunya kami sebagai wakil rakyat tidak menginginkan bahwa di kota yang sebesar Kota Makassar masih ada orang yang harus meninggal karena tidak dilayani kesehatannya. Makanya kami selalu mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa kami tidak mau sebagai wakil rakyat bahwa ada orang-orang yang tidak mampu yang ditolak di rumah sakit karena tidak aktif misalnya BPJS-nya, KIS-nya, ataukah tidak mampu melakukan pembayaran. Makanya oleh karena itu kami dengan pemerintah kota memang satu tujuan bahwa semua orang-orang yang tidak mampu di Kota Makassar nantinya akan kita usahakan dan upayakan bahwa semua pelayanan kesehatannya atau jaminan kesehatannya akan kita bebankan ke APBD Kota Makassar melalui jaminan kesehatan daerah. Kita memang di Kota Makassar baru memiliki satu rumah sakit ya Kak, rumah sakit umum Daya. Tetapi lagi on proses bahwa kita lagi proses pembangunan di rumah sakit Ujung Pandang baru. Kemarin sebenarnya sudah ada satu rumah sakit yang terbangun juga di rumah sakit Batua, tetapi ada masalah lain sehingga itu harus di stop. Tetapi kemarin saya tanyakan ke Dinas Kesehatan bahwa sudah mulai masuk tahapan untuk bagaimana bisa melakukan pembangunan lanjutan. Karena memang kalau masyarakat kita yang tidak mampu kemudian tidak punya jaminan kesehatan, ya mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit fasilitas dari pemerintah Kota Makassar. Karena kalau cuma ada di rumah sakit Daya itu kan aksesnya terlalu terbatas. Nah, makanya kita berupaya bahwa ada rumah sakit baru yang bisa mensupport atau menghandle kesehatan dari masyarakat kita yang itu nanti akan kita urut dalam hal-hal teknis bagaimana kemudian infrastruktur dan infrastrukturnya ini kemudian diarahkan oleh pemerintah kota. Namun sebagai bentuk pengawasan ataupun regulasinya secara umum Pak Ari sendiri melihat apakah upaya-upaya dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah sesuai regulasi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya apakah misalnya kemudahan-kemudahan itu sudah ada di setiap puskesmas yang ada ataukah di rumah sakit yang sudah baru satu yang disebutkan tadi? Ya, jadi gini, terkait pelayanan kesehatan di Kota Makassar memang khusus untuk
golongan masyarakat yang mampu itu kan otomatis membawa dirinya dengan membawa BPJS Mandiri KKN, betul. ataukah apa namanya asuransi pribadi ataukah pembayaran secara langsung. Tetapi yang kami fokuskan kan sekarang terkait masyarakat yang kurang mampu. Betul. Sehingga memang kami menitipkan kepada Dinas Kesehatan bahwa semua orang-orang yang tidak mampu itu dimudahkan dalam kepengurusannya. Memang di sini tidak satu dinas Kak yang terkait mengurus mereka karena pendataannya ada di Dinas Sosial, kemudian eksekusinya ada di Dinas Kesehatan. Jadi memang koordinasinya harus bagus. Tapi kami sangat apresiasi kedua kepala dinas yang ditunjuk oleh Wali Kota Makassar, baik kepala dinas sosial maupun kepala dinas kesehatan itu sangat proaktif untuk bagaimana memaksimalkan pelayanan terkait kesehatan di Kota Makassar. Betul. Sesuai yang kita katakan tadi bahwa layanan kesehatan itu harus adil. Adil itu kan dalam artian bahwa bukan hanya orang yang mampu yang dapat pelayanan kesehatan yang maksimal, tetapi seluruh masyarakat Kota Makassar itu harus terlayani dengan baik terkait pelayanan kesehatannya. Jadi sampai saat ini kami apresiasi pemerintah Kota Makassar bukan hanya terkait fokus pelayanan kesehatan, tetapi pemerintah Kota Makassar juga sekarang sudah memaksimalkan terkait jaminan ketenagakerjaan. Hampir sekitar 60% masyarakat Kota Makassar sudah dijamin tercover di situ. Itu kita sangat apresiasi. Iya. Terus di masyarakat yang urban, kota-kota besar selalu menjadi keluhan misalnya antrian yang sangat panjang misalnya. Kemudian banyak pasien yang ditolak karena terkendala dengan BPJS yang tiba-tiba katanya tidak aktif dan segala macam. Apakah selama 1 sampai 1 tahun setengah ini sebagai wakil rakyat masih mendengar keluhan-keluhan itu dari masyarakat minimal yang ada di daerah pemilihan Pak Ari ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi begitu kami dilantik menjadi pimpinan Komisi D, tentunya sebelum-sebelumnya ini kan masuk periode kedua kan, betul. Sehingga selama saya berada di luar Komisi D, kami banyak menerima masukan dari masyarakat, aduan dan sebagainya. Sehingga begitu masuk ke Komisi D, yang paling pertama saya panggil adalah teman-teman dari BPJS untuk menyampaikan bahwa Pak, ada aduan masyarakat seperti ini loh, baiknya seperti apa dan bagaimana. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi terkait antrian panjang kemudian tidak dilayani, itu saya rasa sudah tidak ada di Kota Makassar Kak. Kalaupun itu ada, itu bisa dilaporkan kepada kami, kemudian kami koordinasi kepada teman-teman di BPJS untuk memperingati kepada rumah sakit terkait. Karena sekarang BPJS sudah mengupgrade atau membuat aplikasi-aplikasi yang memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Untuk mengaksesnya. Sekarang sudah ada mobile JKN. Betul. Sehingga saudara-saudara kita yang mau melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tertentu, beliau sudah bisa tahu bahwa pada saat dia mendaftar, dia punya nomor antrian itu diestimasi jam berapa. Betul. Sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada di aplikasi tersebut. Jadi misalnya dia punya nomor antrian berada di jam 9. Mereka datang 10 menit sebelumnya itu sudah aman. Sehingga tidak ada lagi antrian yang menumpuk di rumah sakit. Dan itu relevan dengan kondisi yang minimal yang saya sebutkan tadi di dapil Pak Ari sendiri. Siap. Karena sekarang kan kami milik masyarakat Kota Makassar Kak. Jadi sudah tidak ada dapil. Kami mengurusi semua masyarakat yang ada di Kota Makassar. Kemudian kalau ada orang yang tidak aktif tiba-tiba KIS atau BPJS-nya, tetap rumah sakit harus layani. Mereka akan dikasihkan kesempatan 3 kali 24 jam untuk mengurus. Karena memang kita tidak mau Kak bahwa tidak boleh lagi ada rumah sakit yang menolak karena pasien. Karena kalau dia sifatnya urgent. Kalau memang sifatnya tidak urgent, masih bisa dipulangkan dulu. Artinya penindakan dulu baru administrasi. Betul. Gitu. Dan itu juga sejalan sebetulnya dengan kalau tidak salah kemarin ada program mulia yang UHC, Universal Health Coverage. Apakah itu sudah sejalan dengan rencana mereka dengan eksekusi yang ada di lapangan? Tentu Kak, karena Makassar ini sudah mendapatkan UHC prioritas, sehingga memang untuk mengaktifasi hal-hal yang seperti kita katakan tadi itu lebih cepat lagi. Iya. Tapi ketersediaan anggaran gimana Bapak dengan terkait dengan ini? Kan program UHC ini adalah berupaya untuk
membuat semua masyarakat kurang mampu ini aktif semua BPJS-nya. Iya. Bagaimana dengan ketersediaan anggaran? Kalau ketersediaan anggaran itu kan sebenarnya sudah mencukupi ya. Betul ya. Karena justru kami lagi jalan bahkan sampai ke tingkat kelurahan untuk bagaimana mereka menyetorkan data kepada dinas sosial, kemudian difilterisasi, kemudian dikirimkan ke dinas kesehatan. Intinya dana yang tersedia itu sudah ada di dinas kesehatan, tinggal bagaimana diaktifasi. Tetapi tentunya kami berharap bahwa ini terfilter dengan baik, jangan sampai ada masyarakat yang mampu tetapi dibebankan ke APBD Kota Makassar. Itu kan sangat mengganggu keuangan kita di. Berarti dua dinas yang Kak Ari sebutkan dari awal ini soal dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, sinkronisasi saat ini, sinkronisasi data. Iya. Apakah tidak ada temuan dari Dewan bahwa data-data yang ada di dinas sosial ternyata masih timpang dengan data-data yang ada di dinas kesehatan? Oh, nggak bisa Kak, karena satu data itu, ini kan satu rumah data. Betul ya. Sehingga kalau ada yang diusulkan kemudian dia kembar datanya, maka akan ketahuan. Oke, tahun 2006 ini Makassar mempunyai program pembangunan 2 puskesmas baru. Sudah ada anggaran kemarin, saya riset kemarin ada sekitar 10 miliar untuk pembangunan 2 puskesmas. Seperti dari awal disebutkan tadi bahwa Makassar hanya punya 1 rumah sakit, tapi ditunjang oleh puluhan puskesmas yang ada. Nah, kinerja dari rumah sakit ini menurut Kak Ari sendiri selama ini memantau, khususnya yang di daerah pinggiran, daerah-daerah kepulauan di Kota Makassar, itu bagaimana Kak? Kalau akses masyarakat? Iya, kalau puskesmas memang kita dalam tahap untuk bagaimana memperbaiki ya. Karena kita tahu juga bahwa anggaran di Kota Makassar itu sangat terbatas ya. Sehingga kita tidak bisa menyulap bahwa dalam 1 tahun itu kita bisa memperbaiki semua. Betul. Tentunya kita melihat yang mana skala paling prioritas, tentunya kita katakan tadi bahwa bagaimana di kepulauan, bagaimana di pinggiran dan sebagainya, sehingga kami memberikan anggaran kepada dinas kesehatan. Tentunya kami juga akan evaluasi bahwa puskesmas mana yang masyarakat paling inginkan untuk dilakukan perbaikan. Betul. Atau di daerah mana yang masih ada blind spot bahwa masih ada wilayah yang terlalu jauh untuk mengakses ke puskesmas mana. Makanya tadi bahwa terkait untuk pembangunan atau penambahan puskesmas itu kami memberikan kewenangan tentunya kepada dinas kesehatan bahwa di mana yang mau diperbaiki atau di mana yang mau direnovasi, masukkan ke kami akan cek, kami akan menilai kira-kira berapa angka yang realistis untuk itu. Kemudian jika masih ada blind spot untuk pembangunan puskesmas, itu di mana? Iya. Nah, itu di mana dan apakah memang itu sangat diperlukan untuk masyarakat di situ? Jumlah puskesmas itu 47 untuk 15 kecamatan itu. Bagi Kak Ari misalnya, apakah masih belum memadai untuk mengcover 1,5 juta penduduk Makassar atau gimana? Iya, kalau untuk puskesmas sebenarnya kita dalam kategori cukup ya. Cukup. Tetapi kan yang sangat kita butuhkan adalah rumah sakitnya. Karena kalau puskesmas kan kita hanya melakukan pelayanan kesehatan dasar saja. Dasar, betul. Nah, tetapi ujung-ujungnya yang perlu perawatan ya harus ke rumah sakit. Betul, tentunya bahwa kalau memang puskesmas masih ada yang diperlukan, kita harus melihat bahwa apakah betul-betul berada di yang saya katakan tadi, berada di blind spot. Betul. Jangan sampai kita membangun atau memberikan anggaran kepada dinas kesehatan untuk membangun puskesmas, padahal untuk mengakses itu ya radiusnya tidak over ya. Jauh. Ya, betul. Makanya karena memang aneh memang dalam tanda kutip bahwa kota sebesar ini hanya punya 1 rumah sakit. Walaupun sebetulnya banyak rumah sakit yang ada, tetapi kan itu di luar dari pengelolaan dinas kesehatan ataupun dari pemerintah Kota Makassar. Betul, Kak. Nah, selain misalnya yang kemarin rumah sakit Batua yang tersendat karena ada infrastruktur yang mandek, adakah misalnya ke depan ini Dewan mempunyai semacam semacam usulan kepada pemerintah untuk mencari lokasi lain atau membangun rumah sakit lain selain menggapai? Jadi selain di Batua Kak, kita punya rumah sakit Ujung Pandang Baru yang sekarang sudah sekitar 60% pembangunannya. Tahun ini kita memberikan anggaran lagi sekitar 10 miliar untuk mempercepat memang untuk pembangunan rumah sakit ini. Tentunya dengan mempertimbangkan seluruh kehati-hatian bahwa membelanjakan uang rakyat harus sesuai dengan prosedur yang ada, melibatkan semua teman
teman-teman yang bisa membantu melakukan pengawasan dan pendampingan. Betul. Seperti itu. Kalau evaluasi terkait dengan program yang kemarin Kak, mobil-mobil keliling itu, dokter mobil dokter itu seperti apa dari Dewan sendiri, Kak? Memang itu sangat kita butuhkan, Iya. Kak. Kita tidak boleh pungkiri bahwa mobil atau dokter keliling ini sangat dibutuhkan masyarakat karena banyak masyarakat yang usia rentan atau sudah usia lanjut itu sangat membutuhkan bahwa dia yang didatangi atau melakukan home care. Atau ada juga masyarakat yang tidak punya kendaraan, kemudian dia harus ke rumah sakit, kemudian keterbatasan biaya. Nah, disitulah sangat dibutuhkan dokter otak. Kemarin kami koordinasi bahwa pelayanan mobil keliling ini yang dokter otak itu sangat aktif. Berarti tingkat keinginan dari masyarakat Kota Makassar terkait program dokter otak ini harus kita lanjutkan. Tinggi juga. Iya, tinggi juga. Dengan fasilitas seperti itu, hal-hal dasar untuk penyakit masyarakat lebih mudah untuk kemudian diantisipasi sebelum mereka datang ke puskesmas ataupun datang ke rumah kami sakit. apresiasi bahwa pemerintah Kota Makassar itu menjemput bola. Bahwa melakukan pelayanan itu justru mendatangi masyarakat yang membutuhkan. Apa program ini masih berlanjut dan ditingkatkan, Kak? Masih berlanjut, Kak. Apa indikator peningkatan untuk ini kan pemerintahan sebelumnya, masuk pemerintahan baru dan saya pikir patut diapresiasi ketika ada pemerintahan baru yang ternyata dengan logo masih mempertahankan program-program dari pemerintahan sebelumnya. Betul. Iya, dari evaluasi dari Komisi D sendiri melihat ini, adakah tidak peningkatan dari program sebelumnya terkait dengan dokter keliling ini? Dokter keliling ini. Tentunya kegiatan atau program dokter keliling ini bukan hanya menjadi apresiasi dari kita saja di Kota Makassar, tapi menjadi apresiasi dari pemerintah pusat. Ini dibuktikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar mendapatkan sekitar puluhan mobil lagi bantuan dari APBNK untuk pengadaan mobil Hyundai Stargazer untuk pelayanan masyarakat keliling. Untuk yang hal yang sama. Iya, hal yang sama. Ini membuktikan bahwa kegiatan ini memang harus dilanjutkan, dan kami juga sangat apresiasi kepada Pak Munafri bahwa yang kita katakan tadi bahwa biasanya setiap pergantian kepemimpinan berganti juga programnya. Tetapi Pak Api ini saya rasa bahwa beliau ini adalah salah satu pemimpin di Kota Makassar yang cukup matang dan cukup dewasa untuk bagaimana melanjutkan hal-hal yang baik. Betul. Hal-hal yang baik harus kita lanjutkan, hal-hal yang kurang bermanfaat itu harus kita tinggalkan. Ini kami sepakat, tetapi kami melihat bahwa kedewasaan berpolitik, kemudian kedewasaan untuk mengambil keputusan itu ada di dalam dirinya Pak Api, bahwa beliau ini logo untuk melanjutkan program dari wali-wali kota yang sebelumnya. Oke. Tentunya pelayanan yang kita harapkan dan kita butuh untuk maksimalisasi mengenai keluhan masyarakat di sektor kesehatan itu tidak terlepas dari ketersediaan tenaga medis. Baik itu perawat maupun dokter. Dari pengamatan Kak Ari sendiri untuk Kota Makassar ini, bagaimana ketersediaan perawat atau khususnya dokter? Mau lagi yang lebih spesifik, dokter ahli misalnya. Bagaimana menurut Kak Ari? Kalau untuk kondisi saat ini saya rasa cukup, Kak, ya. Cukup untuk bagaimana melayani masyarakat Kota Makassar. Kita melihat bahwa penumpukan atau antrian yang ada di puskesmas itu tidak terlalu banyak. Kemudian di rumah sakit Dayak kita justru sering viral di media sosial bahwa rumah sakit yang paling memanusiakan manusia itu ada di sana. Betul. Itu sangat kita apresiasi juga, tetapi kami lagi memikirkan di DPRD Kota Makassar justru bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari teman-teman pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar. Karena untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kita harus perhatikan juga dong untuk pelayanan kesehatannya. Nah, sekarang kami berada di posisi di mana mencoba meramu untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman pelayanan kesehatan yang ada di pemerintah Kota. Ada semacam planningnya seperti apa? Setidaknya bagi yang menonton nanti perbincangan kita, minimal misalnya tenaga kesehatan itu punya harapan bahwa kesejahteraan mereka juga menjadi prioritas dan menjadi pembahasan bagi kalangan pemerintah di dalam hal ini, wali kota maupun dengan anggota dewan. Ya,
Tentu kami akan mengecek dulu bagaimana kemampuan keuangan daerah kita, kemudian kami akan menghitung berapa jumlah tenaga kesehatan kita di Kota Makassar. Iya. Tentunya kami sudah koordinasi juga dengan kepala dinas, apakah memungkinkan untuk kita meningkatkan Kesejahteraan kesejahteraan dari pendapatan mereka. teman-teman yang ada di pelayanan masyarakat. Iya, karena khususnya dari kemarin segi itu yang beberapa daerah kabupaten itu banyak yang melakukan demonstrasi perawat-perawatnya. Iya. Mereka lama mengabdi, kemudian tidak masuk juga di dalam P3K P3K dan itu, segala macam. Nah di Makassar juga apakah ada keluhan langsung misalnya yang diaspirasikan oleh mereka kepada anggota dewan? Mungkin bukan keadilan sudah iya, mungkin terkait itu iya. pasti ada Kak ya. Iya. Pasti ada tentunya, tapi kami kan mengembalikan kepada pemerintah kota dan dinas kesehatan terkait apa alasan sehingga mereka-mereka ini tidak dimasukkan dalam P3K. Apakah karena memang kuota yang sangat terbatas sehingga ada orang yang harus diprioritaskan? Tentunya orang-orang yang diprioritaskan itu kita harap bahwa betul-betul yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat selamanya. Oke. Kemudian kembali ke hal-hal teknis yang saya pikir akan menjadi terobosan-terobosan ke depan dalam hal pelayanan kesehatan, bahwa pemerintah Kota Makassar kemarin itu mempunyai sebuah aplikasi digital Lontara Plus kalau tidak salah, dan salah satu item yang ada di dalam itu adalah responsif terhadap infrastruktur digital yang ada di puskesmas sehingga masyarakat yang ingin ke sana itu sudah bisa terjangkau dengan lebih cepat. Iya. Kalau Kak Ari melihat ini sebuah terobosan ini seperti apa di kondisi seperti memang menuntut kita untuk hal seperti itu, bahwa ada proses digitalisasi, ada proses aksesibilitas yang harus cepat dilakukan oleh pemerintah dalam hal melakukan pelayanan. Iya. Jadi memang digitalisasi itu harus kita terapkan mulai dari sekarang karena hampir seluruh masyarakat Kota Makassar kan sudah punya smartphone kan. Sehingga mereka ini bisa menjadi bahan controlling untuk pemerintah kota, karena kalau untuk melakukan aduan ke dinas-dinas terkait secara langsung, betul ya, itu biasanya orang malas Kak, malas karena banyak kesibukan lain ataupun banyak yang antipati terkait ya udah deh memang begini pelayanan di Kota Makassar, diaspirasikan apapun juga betul. Seperti ini juga. Tetapi kalau dengan adanya sistem Lontarata ini, mereka bisa sangat simpel buka aplikasi, melakukan aduan, ya Pak Wali Kota juga kontrol itu kan. Nah makanya kita melihat bahwa kinerja pemerintah Kota Makassar itu, kepala-kepala dinas itu bisa kita ukur juga dari yang mana yang paling banyak diadukan, yang mana yang paling banyak keluhannya. Oh, publik bisa melihat semua di situ. Iya. Justru wali kota juga secara gampang bisa melihat. Kami pun wakil rakyat bisa melihat bahwa misalnya oh di PDAM nih banyak keluhan orang tidak bisa dapat air. Kami bisa hubungi Direktur PDM dan sebagainya. Ada contoh kasus Kak Ari alami yang khususnya Komisi D atau teman-teman di Komisi D, bahwa ada nih dari Kecamatan Biringkanaya misalnya mengeluhkan soal pelayanan di sana khusus kesehatan ya? Ya, kami pernah melihat aduan terkait Puskesmas Barombong yang jam bukanya itu lambat. Nah, makanya sempat kami panggil kepala dinasnya, kemudian kami panggil bahwa kenapa ini Puskesmas tak lama sekali buka. Setelah itu mereka konfirmasi ke kami apa alasan-alasannya. Artinya aduan yang cepat ini berefek terhadap pelayanan kayak. Terhadap pelayanan. Makanya sekarang dinas agak lebih berhati-hati untuk bagaimana menunda pekerjaan-pekerjaan atau aduan dari masyarakat, karena kita semua bisa melihat di aplikasi itu. Kalau misalnya seperti itu bentuk polanya, di rumah sakit juga bisa melakukan seperti itu kayak aduan-aduan seperti itu bisa juga langsung. Bisa. Artinya bahwa masyarakat memang tidak punya lagi alasan sebetulnya untuk tidak mendapatkan layanan itu, karena mereka bisa meminta langsung, mereka bisa melaporkan secara langsung. Sekarang kan juga media sosial sudah kencang sekali. Makanya tanpa basa-basi kan biasanya begitu ada masalah langsung di-up, langsung viral. Makanya semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Makassar pasti akan membenahi diri secara otomatis kan, untuk bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik, karena sedikit saja pelayanan terganggu, sedikit saja pelayanan tertunda itu akan di blow up oleh masyarakat. Ini sangat cukup baik untuk bagaimana menggenjot teman-teman yang ada di pemerintah Kota Makassar untuk memaksimalkan pelayanan.
Kalau fasilitas rumah sakit di khusus untuk Daya sendiri untuk saat ini, apakah masih terus di-upgrade, utamanya misalnya perangkat-perangkat medisnya dan segala macam, Kak? Pasti Kak, Ya. pasti. Bahkan banyak peralatan-peralatan yang ada di rumah sakit Daya itu belum dipunyai oleh rumah sakit lain, sehingga rumah sakit Daya itu tidak bisa kita pandang sebelah mata karena memang kami di pemerintah Kota Makassar ini tentunya karena baru satu rumah sakit, tentunya kami akan membuat bagaimana rumah sakit Daya ini bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Iya. Gitu. Kita kembali tadi yang menarik sebetulnya yang persoalan home care tadi itu, yang rumah yang mobil-mobil keliling. Betul. Itu satu mobil dilengkapi satu dokter, Kak? Iya. Setiap mobil itu akan membawa satu dokter, Kak. Respon mereka terhadap permintaan cepat? Cepat karena memang tadi kan kemarin-kemarin itu kan terbatas. Oh iya, jumlah personil yang sebuah kecamatan tidak semua puskesmas punya, sehingga memang ada kadang antri, ada kadang agak menunggu untuk bagaimana mereka datangnya. Tapi kalau jadwalnya kosong, begitu ada aduan mereka langsung meluncur. Tidak ada laporan misalnya ada semacam permintaan biaya ketika mereka datang atau belum ada. Oh, belum ada sampai saat ini ya. Kedepan ini tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam hal inklusivitas pelayanan kesehatan di masyarakat, salah satu ranperda atau apakah misalnya di Dewan punya ranperda persiapan atau ada semacam evaluasi terhadap regulasi yang ada setidaknya untuk diperjuangkan oleh Dewan supaya pemerintah ini melakukan terobosan-terobosan terus dalam hal pelayanan kesehatan, Kak, dalam hal regulasinya. Kalau terkait regulasi, kami anggap aturan yang ada sudah mengcover keinginan masyarakat, karena kalau membuat aturan-aturan kemudian tidak terlalu urgent itu kan mubazir, Kak. Karena membuat satu peraturan daerah itu kan memakan biaya yang cukup besar dan masih banyak aturan peraturan-peraturan daerah juga yang belum terlalu dimaksimalkan oleh pemerintah kota. Jadi kita maksimalkan yang ada, kemudian kita membuat kebijakan mengacu kepada peraturan daerah yang lama saja. Oke, sebagai closing, Kak, ini ada semacam penilaian saja. Iya. Kalau misalnya dari 1 sampai 10 range angkanya, menurut Kak Ari sendiri sebagai ketua komisi D yang tentunya sangat konsen dan membidangi soal kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan ini, kira-kira berapa nilai yang Bapak berikan kepada kepemimpinan Pak Api dengan Ibu Alia terkait dengan pelayanan kesehatan? Ya, untuk saat ini. Saya harus katakan bahwa berada di angka 9. Di angka 9. Iya, kami cukup puas dengan kinerja Pak Wali untuk bagaimana bisa melayani kesehatan di Kota Makassar. Sangat didukung juga dengan seluruh jajaran yang ada di Dinas Kesehatan, karena saya harus katakan, Kak, bahwa sebagus apapun wali kotanya, tetapi kalau tidak didukung dengan infrastruktur di bawahnya, tidak akan menjadi apa-apa programnya. Jadi Dinas Kesehatan dan wali kota ini cukup cukup dapat chemistry-nya, sehingga pelayanan yang ada di Kota Makassar terkait kesehatan kami apresiasi, tetapi kami tetap mengkontrol dan memberikan masukan. Semoga masyarakat Kota Makassar ini tidak ada lagi yang tidak dilayani dari sisi kesehatan, karena kami sangat fokus dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang perlu diperhatikan, orang-orang yang tidak mampu. Karena kalau untuk masyarakat middle up pasti akan mandiri untuk mengurus kesehatan. Baik, terima kasih Pak Ari, dan saya kira demikian perbincangan kita menyangkut mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Dan tadi anggota DPRD Kota Makassar telah memberikan penilaian di angka 9, artinya sangat memuaskan saya pikir untuk saat ini, dan semoga itu menjadi bahan spirit bagi pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan, dan kita bisa tidak lagi mendengar ada keluhan, ada antrian, ada kemudian pasien ditolak di rumah sakit hanya karena JKN atau BPJS mereka tidak aktif. Demikian perbincangan kita, dan kita tentukan kembali dengan isu-isu yang menarik lainnya bersama dengan podcast Harian Rakyat Sosial. Sampai jumpa.